Selamat berjumpa anak-anak kelas 11 IPS. Kali ini akan kita lanjutkan pelajaran kita yang lanjutan dari ragam kelompok sosial ya, masih banyak ragam-ragamnya. Maka kali ini kita fokus pada yang satu inilah dulu, yaitu kelompok referensi dan membership ya. Referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaan biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Ya, lihat gambarnya. Ini. Boleh kita cari contoh-contoh lain di luar sana. Apalagi dengan bantuan internet, kita sudah bisa mencari itu semua. Jadi misalkan seperti ini. Referensi itu sebagai kelompok acuan, sedangkan membership sebagai kelompok keanggotaan. Ya, seperti itu. Lihat perbedaannya. Referensi grup, kelompok acuan, membership, kelompok anggota. Ya. Jadi kedekatan, kalau kita lihat kedekatannya, seseorang sudah memiliki tanda anggota, ini secara resmi dia member. Sementara di luar kelompok itu adalah kelompok keanggotaan. Ya. Kita ambil contoh. Setiap guru menjadi anggota PGRI, member. Tapi dia juga anggota di koperasi guru. Bisa juga dia anggota kepada kelompok seni. Dia juga kelompok misalnya tak musik, paduan suara dan sebagainya. Tapi member utamanya adalah di PGRI. Itu. Ini ketua DPR kita Puan Maharani sebagai anggota DPR. Tapi dia tidak terlepas dari PDI Perjuangan karena partai ini yang mengusung dia. Ya, banyak contoh-contoh lain. Ada tentara TNI member, tapi dia mungkin sebagai anggota dari misalnya koperasi, ya, pencinta alam, kelompok-kelompok dalam masyarakat, ya, tapi membernya adalah TNI. Begitu juga polisi, begitu juga dokter dan sebagainya, ya. Baru kelompok kedua adalah kelompok in group dan out group. In group dalam, out group adalah luar. Kelompok dalam dan kelompok luar. Lihat bagannya dulu, in group, out group. In group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lain. Dinamakan kelompok dalam. Out group dilandasi dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Ini orang luar, kelompok luar. Ya. Jadi kalau kita misalnya, anggaplah ini kita sekarang, anak-anak SMA KCK, maka Anda adalah in group. Ya. Siswa-siswa SMA akan merasa memiliki ikatan dengan sekolahnya hingga ia mengatakan sekolah kami, sekolah kita sebagai in group. Out group merupakan kelompok di luar kita. Ini ciri-cirinya. Ya. Bisa juga misalnya guru-guru SMA KCK in group. Guru-guru lain di sekolah lain out group.
bahas seperti itu. Ada contoh yang lainnya. Jadi seperti ini. Orang in group selalu biasanya membela kepentingan kelompok sendiri dan mengata-ngatai kelompok lain. Seperti itu. Jadi selalu mengatakan yang terbaik, padahal yang buruk-buruknya tidak dibilang. Tapi orang lain semua yang buruknya, seperti itu. Itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita masuk kepada ini, kelompok berikutnya, kelompok okupasional dan volunteer. Ya. Okupasional dan volunteer. Lihat, okupasional, ya hanya kau lihat gambar ini, nah inilah dia, identik dengan kelompok profesi, ya, sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. Maka kalau mereka memiliki keahlian tertentu, ya mungkin ya karena ada bakat dan kemampuannya. Ya. Volunteer ini, kelompok volunteer, ya, itu terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama. Jadi yang paling membedakan okupasional dengan ini profesional, oh ini tidak. Ya, seperti itu. Profesionalnya ini menghasilkan, artinya secara material ini tidak menghasilkan. Seperti itu. Ya. Contoh, kalau ini adalah kelompok profesi, kata lain ini adalah kelompok sosial yang sifatnya sosial, ibaratnya relawan, seperti itu. Jadi dia itu bukan semata-mata untuk keuntungan secara material, tapi mungkin secara kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat contohnya, ya, ini kalau kelompok ahli, mungkin di antara pasti Anda kenalin, apalagi kaum laki-laki. Ya, yang pasti tidak ada gambar saya di sini, karena tidak ada minat dan kemampuan profesi seperti orang-orang ini. Ini adalah sebagai okupasional, ya. Sementara ini adalah yang bersifat sosial, ya, material, non material, itu biasanya. Ya. Jadi bisa Anda bedakan misalnya orang-orang yang punya keahlian khusus itu biasanya memiliki harta yang melimpah secara pribadi karena hasil profesionalismenya. Ya. Sementara yang kelompok volunteer tidak pernah memikirkan secara material, sekedar hanya juga bisa juga dia ingin terkenal, tapi bukan untuk kaya raya, hanya sebagai nama saja bahwa dia sudah berjuang, berusaha karena jasa-jasanya. Seperti itu. Memang sama-sama berjasa, tapi ada material, ada non material. Oke. Sederhana kan? Oke lah, anak-anak, nanti terlalu panjang, nanti Anda juga bosan. Kita buatkan tugas kita. Yang pertama, salin materi yang tadi semua. Materi yang dimaksud mulai dari ini, tak usah kau gambar-gambar. Apa itu referensi grup? Buat penjelasannya. Buatlah 5 contohnya. Apa membership? Jelaskan. Buat 5 contohnya. Masuk juga kita kepada yaitu yang kedua tadi, kelompok in group. Apa itu? Jelaskan. Buat 5 contohnya. Apa itu out group? Jelaskan. Buat contoh-contohnya juga sebanyak 5. Ya, okupasional jelaskan. Baru buat 5 contohnya. Volunteer jelaskan. Buat 5 contohnya. Jadi sederhana saja.
Kemudian nanti Anda kirim ke Google Classroom kita, jangan ke WA kita. Ya, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Ingat protokol kesehatan, jaga kesehatanmu. Dan terima kasih ya.